Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Igusti Ayusri Diana Putri SKM MPH, yang terhormat Ibu Nur Habibah SSI MSc, yang terhormat Ibu Jana Sopianti SSI MSI. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol Total pada Penderita Hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Laksmi dengan NIM V071340190055. Adapun topik pembahasan yang saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga kerangka konsep, yang keempat metode penelitian. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbanyak di Indonesia dan menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler seperti gagal jantung dan stroke. Kolesterol merupakan salah satu komponen pembentuk lemak yang memiliki fungsi tersendiri dalam metabolisme tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, apabila kolesterol dalam tubuh berlebih, maka dapat menimbulkan penurunan fraksi lipid dan plasma dan kenaikan pada proses metabolisme lipid seperti kenaikan kadar kolesterol total. Menurut WHO, secara global tercatat 56,74% penderita hipertensi berada di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan dari data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%. Kasus yang terdiagnosa oleh petugas kesehatan mencapai 8,4% dan yang meminum obat sebesar 8,8%. Rendahnya kasus hipertensi yang terdiagnosa oleh petugas kesehatan dan jumlah penderita hipertensi yang meminum obat mencerminkan banyaknya masyarakat yang tidak menyadari diri sebagai penderita hipertensi sehingga cenderung menjadi hipertensi berat karena tidak menghindari dan tidak mengetahui faktor risikonya. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2020 menyebutkan Puskesmas Kediri 1 merupakan puskesmas yang memiliki kasus hipertensi paling tinggi di Kabupaten Tabanan dengan jumlah kunjungan sebanyak 2.787 kunjungan per tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Tujuan khusus. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pola makan penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Yang kedua, mengukur kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan berdasarkan karakteristik umur, jenis kelamin, dan pola makan. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. Masyarakat khususnya penderita hipertensi diharapkan dapat menerapkan gaya hidup sehat, khususnya pola makan yang sehat guna mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit dengan dilakukan upaya yang tepat dalam pencegahan dan pengobatan sedini mungkin. Manfaat teoritis dibagi menjadi dua bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi, menerapkan ilmu-ilmu di bidang mata kuliah yang terkait yang diperoleh, serta meningkatkan kemampuan laboratorium terutama dalam pemeriksaan kadar kolesterol total. Yang kedua, bagi institusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan pustaka serta dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut tentang kadar kolesterol total
pada penderita hipertensi. Tinjauan pustaka. Yang pertama, hipertensi, definisi hipertensi, klasifikasi hipertensi, gejala hipertensi, patofisiologi hipertensi, mekanisme terjadinya hipertensi, dan faktor risiko hipertensi. Yang kedua ada kolesterol. Definisi kolesterol, jenis-jenis kolesterol, faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol total, dan yang terakhir, metode pemeriksaan kadar kolesterol total. Kerangka konsep hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko penyebab berbagai penyakit kardiovaskuler seperti stroke, gagal jantung, dan hiperlipidemia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gaya hidup yang tidak sehat, umur, jenis kelamin, maupun riwayat keturunan. Salah satunya adalah gaya hidup yang kurang sehat dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, mengonsumsi alkohol, dan merokok. Pemeriksaan kadar kolesterol total dalam tubuh dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total menggunakan metode POCT. Metode ini merupakan metode tes laboratorium sederhana dengan meteran yang dirancang untuk sampel darah kapiler, bukan sampel plasma, dan serum dengan hasil relatif singkat dan harga yang terjangkau. Metode ini dapat dilakukan dengan alat EasyTouch GCU. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah gambaran kadar kolesterol total penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Definisi operasional. Yang pertama ada penderita hipertensi, dan yang kedua ada kadar kolesterol total. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan studi deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Alur penelitian. Pengajuan proposal penelitian dengan judul gambaran kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pengajuan izin penelitian kepada pihak kampus Poltekkes Denpasar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dan Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pengumpulan data dan pengambilan sampel kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pengolahan dan analisis data serta hasil pemeriksaan kadar kolesterol total pada penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Pembuatan laporan hasil akhir penelitian gambaran kolesterol total penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dan pemeriksaan sampel dilakukan di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan sebanyak 22.787 orang. Sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik kuota sampling. Maka sampel yang dipakai yaitu 30 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan yaitu data primer, instrumen penelitian, formulir data pasien, formulir pemeriksaan kadar kolesterol total responden, alat pelindung diri, kamera digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu autoclick, EasyTouch GCU, dan mikropipet darah kapiler. Bahan yang digunakan yaitu kapas alkohol 70%, kapas kering, dan strip kolesterol EasyTouch. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data. Data hasil penelitian yang diperoleh dari kuesioner dan hasil pengukuran kadar kolesterol total darah responden akan diolah dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga entry data, yang keempat tabulating. Analisis data. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan uji deskriptif untuk mengetahui gambaran dari kadar kolesterol total penderita hipertensi di Puskesmas Kediri 1 Kabupaten Tabanan dari data yang telah diolah sebelumnya.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.